beberapa hal yang berhubungan dengan usul fikih. Yang pertama, yang berhubungan dengan usul fikih yaitu amr. Amr artinya perintah. Amr adalah perintah dari atasan ke bawahannya. Atau kita sederhanakan bahwa amr itu perintah Allah kepada hambanya, kepada manusia. Amr terbagi menjadi beberapa kaidah. Yang pertama, pada dasarnya amr itu menunjukkan kepada wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada kebalikannya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di sini Allah memerintahkan manusia untuk melakukan salat. Artinya amr di sini Allah memerintahkan kita salat, maka salat itu menunjukkan atau hukumnya itu wajib. Wa atuz zakat, Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan zakat. Artinya menunaikan zakat itu wajib. Yang kedua, pada dasarnya amr itu tidak menunjukkan berulang, kecuali ada dalil yang menunjukkan berulang. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajj, Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan haji dan umroh karena Allah. Pada dasarnya amr itu tidak menunjukkan berulang. Artinya ketika haji dan umroh telah disempurnakan, maka tidak dituntut untuk melakukannya berulang-ulang. Tidak dituntut, tidak diwajibkan umroh dan haji itu tiap tahun. Ketika tahun ini setelah melaksanakan haji, tahun ini setelah melaksanakan umroh, dan tidak diwajibkan untuk melaksanakan tahun-tahun berikutnya. Itu contoh bahwa amr, perintah, tidak menunjukkan berulang. Yang ketiga, pada dasarnya amr itu tidak menunjukkan segera, karena tujuan amr adalah mewujudkan apa yang diperintahkannya, tidak terpaut waktu atau zaman. Ketika misalkan guru memberikan tugas di rumah, silahkan kalian anak-anak mengerjakan tugas itu ketika di rumah, mau di siang hari, di sore hari atau malam, atau mau hari besoknya. Yang penting ketika kita bertemu dengan guru yang memerintahkan tugas itu, tugasnya telah selesai. Nah, perintah di sini tidak menunjukkan atau tidak terpaut waktu dan tempat. Silahkan mau mengerjakannya pagi hari, siang atau sore hari. Mau mengerjakannya ketika di rumah, dan di rumahnya juga silahkan, mau di kamar, mau di ruang tengah, atau mengerjakannya mau misalkan di teman atau di rumah teman gitu kan ya, mengerjakannya bersama teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Pada dasarnya amr itu tidak menunjukkan segera. Intinya amr itu dikerjakan. Intinya perintah itu dikerjakan. Yang keempat, perintah untuk melakukan perbuatan berarti perintah untuk melakukan apa yang menjadi sebabnya perbuatan itu. Maksudnya seperti ini, perintah melakukan kewajiban ibadah dan juga perintah untuk melakukan hal-hal yang menjadi ibadah itu sah.
Contohnya, ketika Allah merintahkan kita untuk melakukan sholat, berarti Allah juga memerintahkan kita untuk bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Karena syarat sahnya sholat itu kita dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci berarti kita harus berwudu terlebih dahulu atau bersuci terlebih dahulu. Jadi wudu di sini wajib ketika akan melakukan atau melaksanakan sholat. Selanjutnya, perintah untuk melakukan perbuatan berarti larangan untuk meninggalkannya. Allah memerintahkan kita untuk berkata baik kepada manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah menyebutkan, Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Artinya perintah di sini wajib. Artinya berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik itu wajib. Dan meninggalkannya itu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Artinya ketika berkata yang baik itu wajib, dan berkata yang jelek atau yang kasar itu dilarang oleh Allah. Yang keenam, apabila yang diperintahkan sudah dikerjakan, maka yang diperintahkan itu bebas dari perintah itu. Sekali lagi, apabila yang diperintahkan oleh Allah sudah dikerjakan sesuai ketentuannya, maka yang diperintahkan bebas dari perintah itu. Contohnya seperti ini. Jika kita tidak menemukan air mau sholat, kita itu akan melaksanakan sholat tapi tidak ada air. Kan syarat sah sholat itu kita harus berwudu dulu dengan air. Tapi ada cara lain untuk bersuci, yaitu dengan bertayamum. Maka kita bertayamum, kemudian kita sholat. Nah, setelah itu kita terbebas dari tanggungan berwudu karena dalam kondisi tidak ada air, ya. Dan ketika kita menemukan air pada waktu berikutnya, kita tidak mesti berwudu dan sholat kembali. Karena jika kita tidak menemukan air akan melaksanakan sholat, ketentuan syariatnya itu boleh dengan tayamum. Dan ketika menemukan air, kita tidak mesti wudu dan sholat lagi, karena telah terbebas dari kewajiban, dan kewajiban itu telah dikerjakan sesuai dengan ketentuannya. Nah, itu adalah beberapa hal yang berhubungan dengan usul fikih, ya, dan beberapa kaidah yang menjadi bagian dari amr.